Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik yang tentunya dengan kelas yang baru dong, yaitu di kelas 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membiasakan terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doanya bagaimana? Masih ingatkah kalian? Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita berlanjut ke pelajaran hari ini, mari kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kira-kira masih ingat nggak? Kemarin kita mempelajari apa? Kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, ada pula manusia. Manusia juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya apa saja? Kemarin kita ingat-ingat kembali. Ada cicak yang hidupnya di dinding. Kemudian ada ikan yang hidupnya di air. Kemudian ada katak yang cara berjalannya dengan berlompat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, kalian masih ingatkah tentang ciri-ciri makhluk hidup? Kalau tahu, kira-kira apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian temukan dari gambar ini? Adakah yang tahu? Nah, Pak, itu ayam membutuhkan makanan untuk hidup. Ya, benar. Kemudian apa lagi? Pak, itu tumbuhan membutuhkan air untuk tetap hidup. Ya, benar. Nah, jadi itu persamaannya ya. Mereka sama-sama membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Masih ingat nggak tentang ciri-ciri tambahan makhluk hidup yang kemarin sudah kalian pelajari? Di antaranya bahwa makhluk hidup itu bernapas. Kemudian makhluk hidup itu bergerak. Kemudian makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan membutuhkan air. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Dari kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi dewasa. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak. Kemudian peka terhadap rangsangan. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Sidik akan memutarkan kembali cuplikan video yang kemarin kalian telah lihat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa Pak Sidik putarkan kembali? Karena kemarin Pak Sidik belum mengasih soal tentang ciri-ciri makhluk hidup yang materi tambahan itu. Makanya anak-anak silahkan disimak. Baik. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang pertama adalah bernapas. Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses bernapas. Alat pernapasan dari makhluk hidup berbeda-beda. Sebagai contoh, manusia bernapas dengan paru-paru, sementara ikan bernapas dengan insang. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang artinya semakin meningkat kemampuannya. Sebagai contoh, manusia mulanya hanya digendong. Lambat laun mengalami perkembangan menjadi merangkak sampai pada akhirnya bisa berjalan. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup tentu berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan bertelur, sedangkan pohon mangga berkembang biak dengan biji. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah memerlukan makanan atau nutrisi.
Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk berlangsungnya hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Hampir semua makhluk hidup dapat bergerak secara mandiri. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan bermacam-macam gerakan, bisa berjalan, melompat, maupun berlari. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang berbeda-beda. Jika mata kita silau terkena sinar matahari, seketika akan menutup mata. Daun putri madu akan menutup jika daunnya disentuh. Hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, dari yang sudah kita lihat, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Contohnya ayam. Nah, ayam itu perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Dari telur, kemudian dierami, kemudian menetas menjadi anak ayam. Nah, ngomong-ngomong soal anak ayam, ada sebuah lagu yang menarik tentang anak ayam. Mari kita dengarkan dan menyanyi bersama-sama agar kita lebih semangat lagi, oke? Anak ayam turunlah 6,
Kotek, 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 kotek. Kenapa ya lagunya bisa indah sekali? Apa mungkin karena ada panjang pendeknya? Iya, benar sekali. Itu karena ada panjang pendeknya nada yang disebut dengan irama dalam sebuah lagu. Bayangkan saja kalau lagu itu tidak mempunyai irama, maka bisa jadi tidak akan seindah dengan lagu-lagu lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak cuplikan berikut ini. Nih, kalau yang tandanya itu persegi, maka dinyanyikan pendek. Tapi kalau yang panjang ini berarti dinyanyikan panjang. Kita coba ya. Tek, kotek, kotek, kotek. Nah, ini berarti panjang. Anak ayam turun berkotek. Tek, kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Nah, seperti itu cara menyanyikannya. Jadi tidak asal adik-adik menyanyikannya. Yang ini anak ayam turun berkotek, yang depan aku panjangin. Anak ayam. Tidak akan bagus adik-adik. Jadi lagu itu harus dinyanyikan sesuai panjang dan pendeknya nada. Nah, anak ayam itu menetas dari sebuah telur. Biasanya kalau kita lihat di sekeliling rumah kita, ada tetangga yang memelihara ayam petelur. Tapi biasanya hanya bertelur sedikit karena ayamnya juga sedikit. Akan tetapi ada pula yang namanya pengusaha ayam petelur, yang mana telurnya bisa sampai ratusan bahkan sampai ribuan. Setelah ini kita akan belajar mengurutkan jumlah telur dari sebuah peternakan, yang mana dari telur yang paling sedikit ke peternakan yang memiliki jumlah telur yang paling banyak. Oke, kita simak cuplikan berikut ini. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kemarin kita belajar nih, untuk mengerutkan suatu bilangan itu kita lihat dari angka ribuan, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan. Nah, kita lihat dulu yang paling banyak siapa? Dari ribuannya, 3, 1, 3, 2, 2. Berarti yang paling banyak berarti angka 3 kan yang paling besar. Berarti antara peternakan A atau C. Karena peternakan A dan C itu sama-sama 3000, kita lihat ratusannya. Di sini ratusannya 0, di sini 5. Berarti ini 500. Berarti yang paling banyak adalah peternakan yang C. Adik-adik, begitu caranya. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, tadi ya kita lihat dulu di ribuannya. Ribuannya ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana yang paling sedikit? Angka 1 yang paling sedikit, berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit tadi yang mana? Ya, yang peternakan yang B. Lalu setelah peternakan B, nah peternakan B ini sudah kita bandingkan dulu. Yang ribuannya ada 3, 3, 2, 2. Berarti yang paling kecil 2 dulu. Berarti antara peternakan D dan E. Lalu kalau sudah dibandingkan ribuannya, kita bandingkan ratusannya. 0 dan 5. Mana yang paling sedikit? 0. Berarti urutan yang kedua adalah peternakan B. Baru berikutnya adalah peternakan E, karena ini sama-sama 2000-an ya. Karena ini sama-sama 2000-an. Lalu sisanya antara A dan C. Mana dulu peternakan yang paling sedikit? Ya, yang A. Lalu yang paling banyak adalah peternakan yang C. Ini kalau diurutkan dari hasil yang paling sedikit menuju yang paling banyak.
Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi seribuannya ada 1, ratusannya ada 2. Ya, berarti dibaca nanti 200, puluhannya ada 5, satuannya ada 0. Jadi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi ini nilainya 1000. Angka 2 berada di tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi bacanya 1250. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini bilangan ini dibaca, caranya kita pakai tabel dulu kalau ada yang belum bisa. Tabelnya itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Angka berapa yang menempati ribuan? Ya, angka 4. Angka berapa yang menempati ratusan? Angka 7. Angka berapa yang menempati puluhan? Angka 5. Angka berapa yang menempati satuan? Angka 0. Diingat, 4 ini nilainya 4000 karena 4 ribuan, jadi nilainya 4000. 700-an itu nilainya 700. 50-an itu nilainya 50. 0 satuan ya nilainya 0. Maka kita baca 4750. Bukan pakai 0 satuan gitu Kak. Enggak, tapi ini dibaca 50 karena satuannya 0. Kita coba lagi adik-adik. Nah, sekarang menuliskan bilangannya. Bilangannya berapa? Dibaca 8417. Nah, kita pakai tabel lagi. Ribuannya berapa di sini? Ya, ribuannya 8. Ratusannya 400, berarti 4. Puluhannya tidak ada kata puluhan, Kak. Ada adik-adik, 17. Berarti ini angkanya 17 itu kan 1 dan 7. Maka puluhannya adalah 1. Satuannya adalah 7. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Nilai 8 itu 8000, nilainya 4 di ratusan itu 400, nilai di puluhannya 1 puluhan itu 10, nilai satuannya adalah 7. Maka menulisnya seperti ini, 8417, dibaca 8417. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari mengingat-ingat ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita tadi sudah bernyanyi tentang anak ayam. Kemudian kita belajar mengurutkan telur ayam dari yang jumlahnya hanya sedikit sampai yang paling banyak, bahkan sampai ribuan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, rasanya kurang lengkap kalau kita belum mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sudah beri nikmat untuk bernafas, kemudian diberikan nikmat untuk makan dan minum. Kita diberikan nikmat untuk menikmati telur ayam yang sangat enak dan juga bergizi. Oleh karena itu, anak-anak silahkan membaca buku paket halaman 19 tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Sidik mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.